Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa tusbihu bil qulub wa tanṭaliqu bil usub wa talinu bil asab wa ala alihi wa sahbihi wa man wasallam. Bismillah. Melanjutkan pembahasan sebelumnya. Tentang ketika kita memiliki waktu kosong setelah terbit matahari. Pertama-tama beliau Imam Ghazali hendaknya menganjurkan kepada kita, hendaknya kita untuk mencari ilmu, untuk mencari ilmu kepada ulama akhirat, bukan ulama dunia. Kemarin disebutkan tanda-tanda ulama dunia: cari ilmu, mengajarkan ilmu untuk mengambil harta dari pemerintah, mengubah hukum, merumuskan hukum sesuai dengan keinginan nafsu dan diri, mengambil harta-harta wakaf anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Mereka sibuk sepanjang hari untuk cari pangkat di hadapan orang, cari kedudukan di hati orang, bagus-bagusan ketika berbicara, fasih-fasihan ketika pidato, bukan karena untuk kebaikan, cuman untuk sombong-sombongan, bagus-bagusan. Yang mana tentang ilmu manfaat ini sudah beliau sebutkan lengkap di kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian fa in kunta min ahli, kalau kamu termasuk ahlinya ilmu, mendapatkan ilmu yang manfaat, fahasilhu, maka hasilkan, cari ilmu itu ya. Dicari di mana, di sana disebutkan ilmu, dicari, hadir, wa'mal bihi, amalkan. Tidak cuma banyak-banyak ilmu, tapi diamalkan. Tsumma 'allimhu, kemudian ajarkan kepada orang-orang. Misal, wad'u ilaih, dan dakwalah dengan ilmu. Ajaklah orang untuk melaksanakan ilmu. Contoh paling kecil, lingkup paling kecil. Sampean duduk di sini ya, dapat ilmu, sampaikan, pulang langsung sampaikan kepada istri, kepada anak, kepada cucu, ponakan. Biasanya karena ilmu itu kalau langsung diamalkan dan langsung diajarkan itu cekat biasanya. Itu cekat di kepala. Diajarkan saja. Urusan yang diajari melaksanakan atau tidak itu urusannya Allah ya. Itu urusannya Allah. Kita cuma menyampaikan, diterima tidak sama orang, itu urusannya Allah. Karena hidayah dan taufik itu wilayahnya Allah, bukan wilayahnya kita.
Kemudian Faman alima dzalik wa amila bi tsumma 'allamahu wa da'a fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawati bi syahadati Isa alaihissalam. Siapa orang yang belajar ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, kemudian mengajarkan ilmu, kemudian mengajak orang untuk melaksanakan ilmu itu, maka orang tersebut termasuk orang yang disebut dengan panggilan yang agung. Di mana panggilan kita disebut-sebut? Fi malakutis samawat, di penduduk langit. Siapa sing nyebut? Masuk orang-orang, hebat ustaz itu ya, hebat dia itu, atau hebat orang itu, atau hebat bapak saya, ibu saya, kakak saya, dia pulang pengajian nyampaikan juga diamalkan. Bukan disebut-sebut di dunia, bukan disebut-sebut di bumi, tapi disebut-sebut di langit, dikenal di langit. Bisyahadati Isa alaihissalam, dengan itu persaksian nama kita kalau belajar mengamalkan, kemudian mengajarkan, itu sudah disebutkan dengan persaksiannya Nabi Isa alaihissalam. Apa katanya Nabi Muhammad SAW? Itu tadi yang bilang siapa? Nabi Isa alaihissalam. Siapa orang yang belajar, kemudian mengajarkan, kemudian mengamalkan terus mengajarkan, itu nanti disebut-sebut di langit. Itu ucapannya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa sudah menyaksikan, tahu sama apa yang terjadi di langit. Geridu, apa geridu? Geridu itu ada omongan apa bahasa Jawanya? Heboh di langit, nyebut-nyebut kalau ada orang belajar, ngamalkan sama mengajar, heboh di langit itu. Jadi omongannya malaikat gawat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa u'tiya thawabu sab'ina siddiqan." Siapa orang yang belajar satu bab dari ilmu, satu bab, ada bab tohara, bab bersesuci, mulai dari ngilangkan najis, mulai dari berhadas, cewek, wudhu, mandi besar. Kan kemarin sudah kita ya belajar Sabina kan. Satu bab, ada nanti bab sholat, satu bab, mulai dari syarat, rukun, fardu-fardunya sholat, sunnah-sunnahnya sholat. Kita belajar, kita amalkan. Terus liyu'alliman nas, kemudian untuk diajarkan kepada manusia bab puasa, bab haji, bab riya, menjaga hati. Belajar kemudian untuk diajarkan kepada tiyatawabus sab'ina siddiqon, akan diberikan kepada orang tersebut pahalanya 70 orang siddiq. Ya, pangkat manusia yang tinggi adalah siddiq. Gimana ayatnya itu? Gak ada yang hafid Quran? Bapak hafid Quran? Gak hafid Quran? Terus ada nabiyin, wasiddiqin, wasyuhada'i, wassalihin. Paling atas itu para nabiyin. Habisnya nabi siapa? Siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Kalau nabi tak bisa nyalip kita, jelas sudah tertutup, sudah pintu. Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Lawannya bisa kita nyampe ke pangkat siddiq. Apa? Gimana caranya? Belajar satu bab ilmu,
kemudian diamalkan, diajarkan kepada orang. Gitu ya. Kemudian faida faragta, ketika kamu selesai belajar ilmu yang manfaat, dan setelah itu kamu memperbaiki dirimu zahir batin, tidak cuma zahirnya tok tapi batinnya bosok. Paham maksudnya? Zahirnya api, batinnya bosok. Apa? Zahirnya ibadah, zahirnya ngaji Quran, zahirnya puasa sunnah, zahirnya zakat sedekah, zahirnya haji umrah, tapi batinnya bosok, ujub. Apa ujub? Merasa kok iso aku ya tani bengi ya. Tangga gondi. Sing tani itu. Kok bisa saya umrah ya? Punya 30 juta berangkat umrah. Heran dengan dirinya, riak, pengen dipuji sama orang. Nggak membersihkan, memperbaiki diri itu zahir batin. Nggak cuma batin, yang penting hatinya api. Gak usah sebab kan banyak gini kan ya. Yang penting hatinya api, ambil wong, nggak ngapusan, nggak elek sama orang. Tapi dah sembahyang tanda ini sama malaikat. Ini banyak terjadi ya. Yang penting api ambil wong tua, api ambil wong liya ambil tonggo. Sholat. Wafatulah syai'un aw batik fala ba'sa an tastaqila bihi ilmil madhab fil fiqhi li tu'rafa bil furu'in nadhirah. Kalau kamu sudah mempelajari ilmu yang wajib bagi kamu, sholat, wudhu, dijedeng itu taharah, kamu belajarkan kepada keluarga kamu ilmu yang wajib juga apa? Ilmu puasa, ya, yang puasa, yang zakat, yang haji, sebelum melaksanakan wajiblah belajar ilmunya. Kemudian ilmu yang wajib apa? Ilmu jaga, itu wajib kita pelajari ya. Dari riya, dari ujub, dari hasud, dari segala macam penyakit hati, itu ilmu wajib harus kita laksanakan. Sudah selesai itu baru kamu pelajari ilmu-ilmu mazhab, ilmu-ilmu perbedaan. Cari di YouTube ini sudah. Cari ini menurut pendapat ini apa? Coba yang ini. Ya kadang-kadang tahu rukunnya sholat. Ada berapa rukunnya sholat? Tak tahu. Syaratnya sholat apa? Tak tahu. Tapi ngurusi perbedaan pendapat ulama. Ini luput semuanya yang terjadi sekarang akhir zaman. Perbedaan pendapat antar ulama diurusi, antar mazhab diurusi, tapi urusan yang wajib ditinggal. Tak boleh begitu. Itu namanya loncat, ngelat. Belum waktunya sudah belajar. Tak boleh. Wa tariq tawassul bainal khalqi fil khusumat inda kibabihim ala syahwat, dan cara belajarlah kamu cara untuk mengadili orang, mengadili makhluk, belajar jadi hakim, belajar bijak, belajar jadi orang yang hilim, orang yang bijaksana, yang bisa damaikan dua orang daripada urusan-urusan yang penting. Kemudian disebutkan oleh Imam Ziyadi, cari ilmu syariat itu terbagi menjadi 3. Ada yang fardu ain, ada yang fardu ain, ada yang wajib kita pelajari. Seperti apa? Toharoh, masalah cewek, masalah bersuci, masalah wudhu, masalah mandi, masalah sholat, masalah puasa, zakat, masalah haji, masalah penyakit-penyakit hati, itu wajib kita pelajari. Selesai baru cari naik lagi ke tingkatan yang lain, wa fardu kifayatin, yaitu ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah?
Ketika ada satu orang yang melaksanakan, maka kewajiban yang lain gugur. Seperti ilmu-ilmu tafsir, ilmu fikih yang cabang-cabang, ilmu yang ruwet-ruwet itu ya. Itu hukumnya fardu kifayah. Kemudian setelah itu fa'indanatka nafsuka ila tarki ma dzakarnahu min al-awrad wal adhkar istiqalan lidzalik fa'lam anna asy-syaitana al-la'in qad dassa fi qalbika da'at dafin. Kalau dirimu nafsumu mengajak kamu untuk meninggalkan wirid-wirid yang telah kami sebutkan, malas, ojo kesel, isu ini, isu tak baca wirid, tak baca zikir. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, sesungguhnya setan sudah menanamkan, menyelinapkan, menyembunyikan penyakit yang akut di dalam hati kamu. Wahwa hubbul mal wal jah, itu adalah cinta dunia dan cinta kedudukan. Tangi dulu langsung mikiri tokonya, mikiri pasarnya, wala baca doa bangun tidur, wala baca wirid-wirid sebelum subuh, wala baca wirid-wirid setelah subuh, wala ingat kepada Allah. Titenono itu adalah orang yang hubbul jah, hubbul mal, hubbul cinta dunianya ada di hatinya. Titeni ya, kita ini bangun tidur apa yang terpikirkan sama kita? Kalau langsung mikir urusan dunia, berarti kita ini belum termasuk orang-orang yang hebat, masih termasuk orang-orang yang cinta dunia. Tapi kalau bangun tidur ingat, saya harus ini, saya harus sholat, saya harus wirid, maka berarti kita bisa mengalahkan setan. Fa'iyaka, awas, hati-hati kamu tertipu daripada bujukan setan. Kalau kamu tertipu, fatakunu duhkatun lahu, maka setan bakal ketawanya. Diketawai kamu sama setan. Diketawai sama setan. Ditinggalkan wiridnya, ketawa setan. Setan itu ketawa. Wirid itu punya hadam ya. Ya, wirid itu punya khodam. Dari wong Jawa khodam, hadam. Punya penjaga. Orang yang istiqomah tiap hari baca satu wiridan itu bakal ada khodam. Ada satu orang soleh ngomong sama sama saya ngelihat murid-murid saya ini kanan kirinya ada hadamnya, apa? Istiqomah itu latih. Ya maghrib istiqomah baca belajar. Ada yang jaga ya. Kalau sudah ada yang hodam cekek itu nanti maksiat mental gitu. Itu nanti lama-lama kalau kita ngelihat yang haram, mula-mula ada yang ngaplok. Mula-mula ada yang ngaplok, enak ngaplok nih. Kalau kita rutin istiqomah sama satu wiridan, akhirnya hodamnya senang sama kita. Yang wiridan itu ada hodamnya. Itu kalau kita mau maksiat, lihat yang haram, lewat di lihat yang haram itu ada yang ngaplok. Ada yang ngaplok. Sudah ada yang pernah dikaplok. Itu mau apa sebenarnya? Ini ada dulu pas kita saya pernah kondangan di Bali. Ada orang mantan Hindu ngobati gini-gini nih, ahli perjinan, ahli perdukunan. Ini tukang pijat ini enak mengeluarkan jin. Saya ada penyakitnya Pak, sihir ada tak saya? Gak ada sampean kanan kirinya ada yang gandeng, kanan kirinya ada yang
gandeng. Langsung ingat omongan guru saya yang kemarin itu apa? Orang yang istiqomah wiridan tiap hari itu ada yang jaga, ada khodam, ada khodam. Sampai istiqomah baca apa? Istiqomah baca Rasul Hajat malam Selasa. Malam Selasa toh. Ini bukan mingguan, ini wirid hari. Ada salah satu guru kita dulu Satpol PP tidak terlalu keras sama tempat-tempat yang tanpa izin masih. Ada satu tempat biliatan, di sana ada khomernya, ada mirasnya, ada perempuannya, kan di bangku ya pemantan sing biliatan, ya di bangku perlu kan ya nyodok, itu ngamuk beliau. Kalau 1 minggu lagi tidak buyar, sudah lapor polisi, lapor Satpol PP tidak direkan. Akhirnya didatangi langsung. Kalau 1 minggu tidak buyar, saya kesini bawa santri saya, bakal saya hancurkan tempat. Isinya tempat biliatan preman-preman. Ayo melihat, nekwani. Kesini ya Pak berani, saya mau di depan pintu. Tak lawan itu. Betul. Dapat seminggu datang Pak santri-santrinya, masuk dihancurkan tuh biliatan. Itu yang kemarin ngomong mau ada di depan, ya yang kemarin ngomong mau ada di depan, mau jadi benteng terdepan untuk menghalangi, menang toh. Kemasut nih, di dalamnya itu. Walau ada perlawanan, ditanya, hancur sudah jadi apa yang ngarep kok? Katanya mau ngelindungi, jadi orang terdepan. Kok diam toh kamu? Saya tadi bukan cuma ngelihat manusia, Pak. Saya bukan cuma ngelihat manusia. Orang itu ketuanya itu Habib itu waktu masuk di kanan kirinya ada macan. Kanan kirinya ada macan, terus ada orang-orang putih-putih seperti bukan manusia, bukan orang zikir. Saya bukan cuma ngelihat menu, so kanan kirinya macan. Itu TikTok noga beri-beri sering gawat-gawat masalah gini. Itu saya tanya sama mantan yang Bali, mantan Hindu yang gitu-gitu. Kalau saya ada penyakitnya, sihir-sihir tak ada, Beb. Sampai nih ada yang nempel kanan kirinya, ada kodamnya, bukan kodam, ada kodamnya. Langsung ingat omongan guru saya, orang yang istiqomahnya wirid itu dijaga sama kodam. Dan beliau itu tidak terus-terusan dan kodam, orang-orang yang khusus tuh tidak terus-terusan yakin. Kadang-kadang kalau dibuka sama Allah cuma lihat bulan-bulan kanan kirinya jinnya, bulan-bulan ketok kabeh. Orang Banyuwangi sih, Habib Banyuwangi yang ngomong. Gurunya sampean juga. Ya. Ojo tinggalno. Kalau wirid ditinggal setan ketawaan. Harusnya khodamnya wiritan jaga sampean, akhirnya kanan kirinya jin kori nyetok itu yang ada. Setannya itu kemana-mana. Kodam. Ada yang punya kodam. Ini cincin pernah hilang 6 bulan. Saya punya banyak cincin, cuma ini tentang di pondok dulu pernah hilang, dikasih paman, pernah hilang 6 bulan. Padahal saya ingat saya taruh di meja itu di kamar pondok, hilang. Dapat 6 bulan hilang. Dapat 6 bulan beli nasi malam-malam, yang jualan nasi pakai cincin. Pak, habis nengku colongan.
Ya cincinnya mana? Itu center. Dan di center tahu saya ada huruf la. Punya saya ya Pak. Oh, mak bisa, kok bisa, Be? Sampai dapat dari mana, Pak? Ini cucu saya mainan dari sore, Be. Dari sore cucu saya mainan depan warung ini. Terus nemu cincin ini. Iya, punya saya hilang, Pak, 6 bulan, Pak. Masa, Be? Ya wes, berapa wes tak tebus? Sudah, Be, minta, Be. Buat sampean, Be, dikasihkan. Dapat berapa lama beli nasi di sana kaki? Ada temennya jualan nasi ini, mulai saya datang, tangan ini dilihatin terus. Tangan ini dilihatin. Apa Pak? Kok lihat-lihat tangan, Pak? Lihat-lihat ngabus tangan saya? Kenapa? Kenapa Pak? Kok lihat tangan saya mulai? Bagus Allah. Cincinnya Pak? Cincinnya bagus. Coba lihat tuh, lihat. Oh, ini beda khodam gitu. Ini ada khodam ya. Masa? Saya kalau ada orang aneh-aneh, tambah tak kerja, tak tahu temenanan apa dan dadi wong kita harus. Ini ada khodamnya ini. Masa iya? Laki apa perempuan? Tak tanya. Laki apa perempuan? Perempuan, rambutnya panjang sampai geleser. Ayo, rapi, kirim jantung. Buat apa? Di kekabian Nabi. Apa kekabian? Semuanya joki ini aku ya kata hari berdoa yang oke ini bisa buat paneser. Tahu paneser? Hah? Pengasian. Buat pengasian rank itu, rank ini. Pengwed. Oh ini sabit nih. Oh iya cocok. Tak tahu terus makin yang lain asik makin. Ini gara-gara habis dengar ada perempuannya gitu. Ada jin perempuan kodam. Tapi tak pasti percaya saya, tak percaya gitu. Tapi masalah wirid tiap wiridan itu ada kodamnya. Orang yang istiqomah baca wiridan, kanan kirinya dijaga sama kodamnya wirid. Semakin banyak wirid yang istiqomah, semakin banyak ya jaga sampai menjolatul hatta. Istiqomah, coba malam soto, malam maghrib, nggak sempat maghrib, nggak sempat isya, sebelum tidur jangan tidur sebelum baca Silatul Haddad, subuh, terlatih dan wirid-wirid yang lain. Dak baca wirid, ngakak setan, guyu, dah orang sing jaga iki gampang dijak maksiat gampang. Tapi kalau orang baca wirid sudah seneng kodamnya wiridan itu, ngelihat maksiat sedikit, ngelihat film lewat orang perempuan lihat HP itu dikaplok sama kodamnya. Mudah-mudahan sampai nanti bisa ngerasakan dikaplok sama kodamnya pas maksiat ini. Ya begitulah yang diajarkan guru-guru kami. Tiada lain wiridan dan segala macam sampai dibikin di bulaso itu yang tipis ya. Bulaso madat ini yang ada di tanah rumah untuk orang-orang yang sibuk. Ya, untuk orang-orang yang sibuk. Kalau mau cari yang lain banyak sekonang omah sampean. Jalur wiridan apa? Kayak ono kan. Pokok diaman. Jangan banyak-banyakan punya wiridan tapi enggak. Wallahu a'lam. Wa